Mengapa memaksakan khilafah? Khilafah adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Orang yang memimpinnya disebut khalifah, dapat juga disebut imam atau amirul mukminin. Jadi sekali lagi, khilafah itu adalah satu sistem kepemimpinan bagi umat muslim di dunia yang meliputi umat muslim di beberapa negara, bukan kepemimpinan di satu negara tertentu saja. Maka dengan demikian tentunya sistem khilafah ini ditolak oleh banyak negara, termasuk Indonesia yang juga menolak model khilafah. Sistem khilafah ada di negara-negara Islam Timur Tengah pada zaman dahulu. Di zaman sekarang sistem khilafah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, di mana negara-negara di dunia saat ini pada umumnya menerapkan sistem demokrasi dan memiliki pemimpin sendiri sebagai negara yang berdaulat. Masing-masing negara mempunyai hak untuk mengatur kehidupan umat muslim di negara masing-masing, apalagi jika negara tersebut mengakomodasi beberapa agama untuk dipeluk oleh rakyatnya. Sehingga dengan kondisi seperti itu, maka umat muslim di tiap-tiap negara tentu mempunyai tradisi masing-masing. Ajarannya sama, hanya saja pastinya umat Islam di tiap-tiap negara itu memiliki ciri sendiri-sendiri, yaitu dalam mengamalkan ajaran agama menyesuaikan dengan adat dan budaya masing-masing negara. Contoh adalah umat Islam di Indonesia yang menamakan dirinya Islam Nusantara, mempunyai ciri khas tawasud atau moderat, rahmah atau pengasih, anti radikal, inklusif, dan toleran. Celakanya di Indonesia itu tidak hanya Islam Nusantara saja yang ada, tetapi ada kelompok-kelompok atau golongan Islam yang radikal, radikal negatif, dan intoleran. Golongan inilah yang menginginkan model khilafah diberlakukan di Indonesia. HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang coba-coba memaksakan model khilafah di Indonesia telah dibubarkan. Bagaimana mungkin khilafah kalau dari awal rakyat Indonesia itu memeluk beragam agama dengan kesepakatan bahwa sejak awal Pancasila adalah ideologi atau dasar negara yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya juga heran, Islam itu kan rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam. Kok masih saja ada Islam yang radikal negatif dan intoleran, sangat bertentangan dengan ajaran agama. Bukankah ajaran agama itu santun dan damai? Jika kelompok ini tidak mau menempuh cara-cara yang sudah disediakan dalam menyampaikan inspirasi, maka sudah selayaknya kalau organisasi keagamaan seperti ini patut dibubarkan seperti HTI. Yang sudah benar itu adalah Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya, karena budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia itu sudah ada sebelum Islam masuk ke Indonesia. Dalam hubungannya dengan budaya lokal, Islam yang baik atau Islam Nusantara itu menggunakan pendekatan budaya yang simpatik dalam menjalankan syiar Islamnya. Ia tidak menghancurkan, tidak merusak atau membasmi budaya asli, tetapi sebaliknya merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal. Salah satu ciri utama dari Islam Nusantara adalah mempertimbangkan unsur budaya Indonesia dalam merumuskan fikih. Islam Nusantara dikembangkan secara lokal melalui institusi pendidikan tradisional pesantren. Pendidikan ini dibangun berdasarkan sopan santun dan tata krama ketimuran.
yakni menekankan penghormatan kepada kiai dan ulama sebagai guru agama. Para santri memerlukan bimbingan dari guru agama mereka agar tidak tersesat sehingga mengembangkan paham yang salah atau radikal. Salah satu aspek khasnya adalah penekanan pada prinsip rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam itu tadi, sebagai nilai universal Islam yang memajukan perdamaian, toleransi, saling hormat menghormati, serta pandangan yang berbineka dalam hubungannya dengan sesama umat Islam ataupun hubungan antar agama dengan pemeluk agama lain. Sudah sangat tepat jika Pancasila itu adalah ideologi atau dasar negara Indonesia yang multi agama. Pancasila dapat mengakomodir semua agama untuk hidup dan berkembang di Indonesia dengan baik, dengan aman dan damai. Siapapun yang berusaha menggoyang Pancasila yang sudah amat baik dan amat tepat sebagai dasar negara harus dilawan dan disingkirkan, karena akan merusak dan mengacau tatanan berbangsa dan bernegara yang baik. Kelompok-kelompok ekstrim sudah selayaknya jika disingkirkan, baik itu ekstrem kiri yang sudah dilarang, yang sudah tidak ada lagi, maupun ekstrem kanan yang mau coba-coba lagi mengganggu keamanan negara. Khilafah secara eksplisit tidak tercantum dalam Al-Quran. Khilafah adalah model atau sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh umat muslim pada zaman dahulu setelah Nabi tiada. Di zaman sekarang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Akhir kata, demikianlah video ini yang berjudul Mengapa Memaksakan Khilafah. Saya akhiri video ini sampai di sini. Jika ada tanggapan silakan ditulis dalam ruang komentar video ini. Demikian dan sampai bertemu kembali di video yang lain. Wassalam. أزهت ما بفؤادي